Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Arus mudik Natal dan Tahun Baru ribuan warga berdesakan di Pelabuhan Merauke. Jelang Natal, Bandara Timika dan Sentani dipadati penumpang. Jelang Natal, harga cabai di Merauke melonjak. Pelabuhan Yosudarso Merauke Kamis kemarin terus dipadati oleh penumpang yang ingin pulang kampung untuk bernatalan bersama keluarga dengan menaiki kapal Sabuk Nusantara. Hanya 500 tiket yang tersedia, namun ribuan warga tanpa tiket berebut menaiki kapal sehingga melebihi kapasitas angkut. Petugas pun dibuat repot karena harus mengatur warga yang naik ke kapal dengan berbagai cara agar mereka bisa mudik. Akibatnya kapal yang seharusnya berangkat pada pukul 6 sore terpaksa tertunda 2 jam dan baru lepas jangkar pada pukul 8 malam. Ya, Mau berangkat kemana Pak Alfons? Saya berangkat ke Wanam, langsung sekarang menuju ke distrik Kamboji dan selanjutnya ke kampung. Oh, dalam rangka apa Pak Alfons? Dalam rangka pesta hari ulang tahun Natal ya. Natal. Berapa hari rencana di sana? Ya paling tinggi 2 minggu lebih lah. 2 minggu ya. Nanti balik habis tahun baru. Nanti balik habis tahun. Pak Alfons, berangkat sendiri kah dengan keluarga? Ada berangkat dengan keluarga, masyarakat. Imam. Oh, Kiki Imam ya. Naik kapal apa ini? Sabuk Nusantara. Iya, Dalam rangka apa ke sana Kiki Imam? Natalan. Natalan ya. Nanti rencana berapa lama di sana? Mamade ini. 20 Desember sudah kembali. Oh. Kapal Sabuk Nusantara berangkat dengan tujuan distrik Kimam dengan waktu tempuh 2 hari 1 malam. Kapal laut adalah transportasi yang paling banyak digunakan untuk tujuan distrik Kimam, Merauke, karena murah. Selain kapal laut ada juga penerbangan, namun jadwal hanya 1 kali seminggu, itu pun bergantung pada cuaca. Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru, KSOP Sorong menambah 3 jadwal kapal dari Pelabuhan Sorong ke 2 kota tujuan, yakni Bitung dan Ambon. KSOP Sorong juga akan mengamankan arus mudik Natal dan Tahun Baru dengan mendirikan posko pelayanan agar penumpang bisa mengecek informasi jadwal keberangkatan kapal. Penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 untuk pelaksanaannya adalah tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023 dengan personil terpadu dari instansi terkait TNI dan Polri yang berpusat di Terminal Pelabuhan Sorong dan Terminal Pelabuhan Rakyat Sorong. Untuk penambahan angkutan itu biasanya satu hanya untuk yang ke daerah timur, khususnya untuk Ambon dan Bitung itu penumpangnya cukup banyak. Trayeknya ditambah, trayek untuk ke Ambon itu ditambah, yang dulunya hanya 1 sekarang 3. Itu juga dengan Bitung. Ya. Mudiknya tanggal 21, 22, 23. Baliknya nanti tanggal 5 dari Ambon. Yang banyak kebagian. Kota Ambon dan Bitung menjadi daerah tujuan yang dipadati penumpang kapal saat Natal dan Tahun Baru. Lonjakan penumpang di kedua kota tersebut sudah mulai terlihat sejak tanggal 21 Desember. Muhammad Ridwan dan Topan melaporkan dari Merauke dan Sorong. Arus mudik juga terlihat di Bandara Moses Kilangin, Timika. Hal ini disebabkan surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan hari libur tanggal 23. Namun warga sudah mulai pulang kampung sejak tanggal 20 Desember. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Moses Kilangin Timika, Asep, mencatat lonjakan penumpang selama 2 hari terakhir meningkat sekitar 25% dari hari biasa. Peningkatan tersebut berdasarkan laporan dari 4 operator penerbangan, yakni Batik Air, Lion Air, Sriwijaya Air, dan Garuda Indonesia.
sekitar 25% lah yang dari hari-hari biasa ya. Karena tadi saya tanya ke semua penerbangan atau semua pesawat terisi 100% dari sini. Ada yang berapa maskapai yang melayani penerbangan itu, Pak? Masih 4 ya, Sriwijaya, Lion, Batik, dengan Garuda. Mulai dari 2 hari ke belakang ya, 2 hari ke belakang tanggal 19 kan itu mulai. Frekuensinya mulai naik, mulai meningkat. Kalau untuk arus puncaknya kami tidak tahu ya, karena semua data penumpang kali kami di operator penerbangan. Tetapi yang saya tanya ke mereka bahwa saat ini sudah 100%, berarti ya ini sudah mulai bergerak ke arah puncak lah penumpang. Ya, udah mulai peak season lah istilahnya, udah mulai peak season. Ya. Kita hanya melayani penumpang yang bisa mengantisipasi adanya lonjakan penumpang dan justru dari operator penerbangan, karena mereka ada namanya daftar booking. Dari daftar booking itu bagaimana kelihatan dimensi penumpangnya. Apabila mungkin dibutuhkan mereka pasti mengajukan ekstra seperti itu. Ya. Oh, kalau dibandingkan dengan lebih banyak tahun kemarin. Lebih banyak tahun kemarin karena tahun kemarin ada yang namanya cuti bersama ya. Tahun ini kan tidak ada cuti bersama. Ribuan penumpang juga memadati Bandara Sentani, Jayapura. Jumlah penumpang diperkirakan mencapai 6.000 orang. Jumlah ini lebih banyak dibanding hari biasa. Rute yang paling padat adalah tujuan Jakarta, Makassar, Wamena, dan Pegunungan Bintang. Humas Bandara Sentani Surya Eka memperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Desember dan diperkirakan mencapai 7.000 penumpang per hari. Data traffic rata-rata selama periode posko 3 hari, Bandara Sentani telah melayani penumpang di angka 6.700 penumpang per hari atau naik 3% di angka angka 6.500 penumpang. Sedangkan untuk penerbangan sendiri mengalami kenaikan 15% untuk periode posko di angka 180 penerbangan per hari dibandingkan tahun lalu di angka 156 penerbangan. Sedangkan untuk kargo mengalami kenaikan 9%, rata-rata untuk kargo di angka 431.000 kg dibandingkan tahun 2021 di angka 363 kg. Untuk rute favorit di Bandara Sentani untuk intra Papua adalah Wamena dan Oksibil, sedangkan untuk di luar Papua adalah Jakarta dan Makassar. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani sudah membuka posko terpadu angkutan udara untuk melayani penumpang. Pihak Bandara Sentani menghimbau penumpang agar mempersiapkan dokumen serta menerapkan protokol kesehatan. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Polda Papua akan membatasi penjualan minuman keras saat Natal dan Tahun Baru nanti. Kebijakan ini diambil untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban selama perayaan berlangsung. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri Rabu kemarin menegaskan menjelang malam Natal dan Tahun Baru tidak diizinkan menjual minuman keras. Pembatasan ini berlaku mulai tanggal 24, 25, 30, dan 31 Desember 2022. Kapolda juga meminta seluruh distributor membatasi penyaluran minuman ke penjual eceran, sehingga dipastikan tidak ada minuman keras saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Kali ini saya minta pembatasan terhadap semua minuman keras. Sekali lagi, pembatasan terhadap penjualan minuman keras. Saya sudah nanti minta sampaikan ke semua agen-agen yang distributornya untuk mengingatkan semua toko kios yang mengambil minuman keras harus bisa dibatasi. Khusus untuk tanggal 24, 25, nanti tanggal 30, 31, saya minta semua Kapolres untuk tutup semua penjualan minuman keras. Jadi tidak boleh ada lagi penjualan minuman keras di tanggal itu. Sehingga perayaan Natal itu dapat kita lakukan tanpa minuman keras, tanpa mabok-mabokan. Tidak boleh ada lagi pesta yang dipengaruhi minuman keras, terjadi persoalan-persoalan hukum lainnya. Begitupun nanti dalam rangka kita menyambut Tahun Baru 2023. Ini saya sudah minta untuk mulai kita kontrol hari ini ke depan. Polisi juga menghimbau warga tidak membeli miras dari penjual miras oplosan
karena jika ditemukan maka akan ditindak tegas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. TNI Polri Kamis kemarin menggelar apel pengamanan Natal dan Tahun Baru di Mapolres Mimika yang dihadiri Kapolres Mimika. Kapolres Mimika meminta agar warga bersama TNI Polri ikut bersama-sama mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru agar berjalan aman dan lancar sesuai instruksi yang dikeluarkan Kapolri. Polres Mimika sudah menyiapkan 820 personel yang ditempatkan di beberapa titik di kota Timika, serta sejumlah gereja agar perayaan Natal berjalan aman. Polisi juga mendirikan pos pengamanan di kota Timika, termasuk bandara dan pelabuhan. Sekitar 826 personil. Ya. Jadi untuk polanya nanti memang ada yang sifatnya stasioner dia di gereja-gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah, tetapi ada juga beberapa tim yang kita tugaskan untuk melaksanakan mobile. Jadi untuk meng-cover seluruh gereja yang ada pelaksanaan perayaan. Kemudian untuk polanya juga selain pola terbuka, kami juga menggunakan pola pengamanan secara tertutup. Ini untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasar siap, mendekat seluruh satuan Polri. Saya minta juga masyarakat membantu kita. Tanggung jawab bukan hanya TNI Polri dan seluruh masyarakat. Menuliskan acara Natal dan Tahun di Bupati berharap masyarakat ikut membantu aparat agar perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar. Saya berharap sekali merayakan Natal, merayakan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Tenang, jangan mabuk-mabuk, jangan buat meriah-meriah yang aneh-aneh. Pokoknya semua kita rayakan ini hari baik. Ya, semua jaga keamanan, jaga kamtipmas, supaya tidak boleh ada hal-hal yang dalam Natal Tahun Baru ini terjadi. Kita tahu proses bahwa setiap Natal Tahun Baru pasti selalu ada korban, baik korban kecelakaan, korban minuman keras, korban rumah tangga lagi. Tidak boleh ditahan. Saya berharap. Di Merauke, Satlantas Polres Merauke juga menyiapkan anggota untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya warga yang hendak mudik. Khususnya yang ada di Kota Merauke dan sekitarnya, agar tetap menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, terutama pada saat mungkin berpergian dari rumah ataupun mau mudik, harap mengecek kelengkapan kendaraannya ataupun melihat kesehatan daripada kendaraannya, mungkin daripada ban kendaraannya ataupun oli dan yang lainnya, sehingga bisa selamat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru di perjalanan. Khususnya yang di jalur rawan kecelakaan dari jalan-jalan trans antara Merauke dan Kabupaten Bovendigul, ya harap berhati-hati dan kalau bisa kurangi kecepatan pada saat berkendara pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Memang karena dengan menjelang Natal dan Tahun Baru aktivitas masyarakat sangat padat dikarenakan mungkin sekolah-sekolah sudah libur, pemerintah daerah juga sudah libur. Dan kami himbau juga kepada masyarakat pada saat mengemudi kendaraan jangan dalam posisi mabuk ataupun dalam pengaruh minuman beralkohol karena sangat berfatalitas sekali dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga jangan mabuk pada saat mengendara ataupun jangan mengantuk juga dalam saat berkendara. Polisi menghimbau warga agar mempersiapkan kelengkapan kendaraan sehingga mudik ke kampung halaman berjalan aman dan lancar. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke.